Semangat pagi, sahabat Bawaslu sekalian, dimanapun berada. Ketemu lagi dengan programnya Bawaslu Ngopi Lur. Sahabat Bawaslu sekalian, hari ini kita mengadakan kegiatan atau program Ngopi Lur. Tentunya kalau kita lihat di sekeliling kita, itu berbeda dengan program-program Ngopi Lur sebelumnya. Sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia, Bawaslu pada tahun 2021 ini baru memulai langkah untuk melakukan kegiatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat melalui kegiatan pengembangan 4 desa pengawasan dan 4 desa anti politik uang. Dan hari ini bertepatan dengan kegiatan ini kita mengadakan kegiatan Ngopi Lur langsung on the spot di salah satu desa yang sangat eksotik. Dan ini adalah program pertama kita di tahun 2021 pasca pandemi Covid tahun 2020 kemarin melanda seluruh Indonesia. Tentunya Bawaslu juga mendapatkan imbas atas kejadian pandemi Covid ini. 2020 praktis kita tanpa kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan alhamdulillah 2021 ini kita memulai kegiatan langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentunya dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jadi kami memastikan 8 kegiatan yang akan kami lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan sama pemerintah. Sahabat Bawaslu, sekali lagi bahwa ini adalah pertama kali kami mengadakan kegiatan di tahun 2021 yang langsung turun ke masyarakat. Dan tempat yang kami pilih adalah tempat yang sangat istimewa, yaitu salah satu desa yang letaknya langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, desa ini punya entitas budaya yang berbeda dibandingkan dengan beberapa desa yang ada di Jawa Tengah. Desa ini kultur masyarakat adalah kultur masyarakat Sunda dengan menggunakan bahasa Sunda tentunya. Ini desa yang sangat menarik, sahabat Bawaslu sekalian. Kemudian kalau kita melihat sekeliling desa ini selama kita perjalanan ke sini, meskipun untuk mencapai ke sini, untuk mencapai ke desa ini butuh waktu 2 jam dari ibu kota kabupaten, dari Brebes. Namun kita lihat bahwa desa ini tertata sangat rapi, kemudian fasilitas pemerintah juga sangat baik, masyarakatnya juga secara pendidikan juga sangat baik. Ini yang menjadikan kita tertarik menjadikan desa ini menjadi desa program dari Bawaslu Kabupaten Brebes pada tahun 2021 ini. Desa ini adalah Desa Pananggapan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Brebes. Nanti kita sama-sama saksikan desa ini dalam bingkai program Desa Pengawasan Bawaslu Jateng di program Ngopi Lur. Nanti kita saksikan bareng-bareng dan sampai ketemu di obrolan bareng dengan narasumber kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng syuting di Desa Penanggapan, Alaiji Desa di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Terima kasih dari masyarakat Desa Penanggapan kami sampaikan ke jajaran Bawaslu Kabupaten Brebes telah menjadi desa kami sebagai sasaran desa pengawasan
yang manakala mungkin pada waktu tahun 2019 itu menjadi pengalaman yang khusus dan unik menjadi khususnya di Desa Penanggapan dan juga secara umum di Kecamatan Banjarharjo, yang manakala waktu itu saya menjadi Panwascam tahun 2019. Cerita pada waktu tahun 2019 banyak kendala dan juga banyak cerita-cerita unik, karena mungkin itu menjadi pemilu yang pertama kali serentak. Bila dilihat tentang geografis Kecamatan Banjarharjo itu menjadi faktor tertentu juga, karena Kecamatan Banjarharjo itu geografisnya yang lumayan luas dan membentang dari bagian barat pesisir Jawa Tengah yang menempel dengan Jawa Barat, dan juga ke selatannya itu juga mempunyai area ataupun yang tidak bisa dilalui dalam satu hari dalam satu putaran, jadi harus bolak-balik, tidak ada akses yang langsung di antara ujung barat dengan ujung timur atau pertemuan di antara akses itu. Jadi itu menjadi tantangan khusus kami dari segi penyelenggara pengawas ataupun dari segi Panwascam Banjarharjo waktu itu. Nah, ada kendala yang lain juga bahwa pemilu 2019 karena masyarakat Banjarharjo itu banyak masyarakat yang bekerja di luar daerah, yang transmigrasi dan pulang, kadang juga ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Itu menjadi kesulitan buat kami untuk merekrut SDM sebagai pengawas desa maupun PTPS yang pastinya lebih banyak membutuhkan tenaga. Itu menjadi kendala kami tersendiri, dan juga saling berebutan dan saling cepat-cepatan dengan penyelenggara teknis sebelah, yaitu jajaran KPU dan di bawahnya, dan juga mempertimbangkan tentang orang-orang yang sudah menjadi bagian daripada pengurus ataupun anggota aktif partai politik. Itu menjadi kesulitan buat kami juga. Adapun tentang pelanggaran-pelanggaran yang kami temui ataupun tentang permasalahan-permasalahan yang kami temui, secara umum pelanggaran yang dilakukan oleh peserta politik maupun masyarakat itu banyak yang terjadi secara administratif, ataupun mungkin dari sila peserta pemilu banyak yang penyelenggaran yang secara umum, katakanlah salah satunya yaitu pemasangan APK yang melebihi dan tidak sesuai dengan tata letak yang telah diatur oleh PKP. Kami ke depannya, pemilu yang akan datang itu menjadi pertimbangan tersendiri untuk pemerintahan pusat ataupun Bawaslu pusat untuk mempertimbangkan yang pada saat ini direncanakan pemilu akan dilaksanakan serentak dalam 1 tahun, walaupun mungkin waktunya berbeda, tetapi mempertimbangkan segi SDM dengan beban yang sangat berat, melihat dan mengkaca tahun 2019 dari kami juga banyak yang mengalami kendala tentang waktu, yang diperkirakan waktu sudah selesai pada waktu sore ataupun malam hari. Ada beberapa TPS yang di wilayah kami itu sampai dengan menyentuh waktu subuh. Itu menjadi pertimbangan tertentu, ataukah nanti dari pusat untuk mereview tentang bagaimana cara ataupun bagaimana teknis pelatihan dan juga pembekalannya, ataupun penambahan SDM, karena mungkin juga tahun 2024 yang sudah dirumuskan atau direncanakan akan dilaksanakan pemilu dalam waktu 1 tahun walaupun berbeda-beda waktunya, tapi itu menjadi pertimbangan tertentu, karena itu juga melihat kondisi geografis Banjarharjo juga tidak ibaratnya sekompleks dengan kecamatan yang lain mungkin, walaupun ada beberapa kecamatan yang lain juga sama seperti itu. Itu mungkin pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan. Selamat datang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga sukses selalu kepada teman-teman jajaran Bawaslu Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pada Bawaslu yang telah memberikan kesempatan untuk wawancara dalam seputar kegiatan pemilu dan juga kegiatan sosialisasi pengembangan desa pengawasan untuk desa penanggapan.
Namun sebelum sampai pada tanggapan, yang pertama ya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami, karena kami sebagai manusia biasa, sehingga dalam pelayanan dan penerimaan tamu-tamu atau rekan-rekan dari Bawaslu mungkin kurang berkenan di hati. Itu mohon maaf. Mengenai pemilu yang sudah-sudah, terkhusus pemilu 2019, di Desa Penanggapan sepengetahuan saya berjalan dengan baik. Namun ya tetap tadi seperti disinggung bahwa money politik masih ada juga. Kemudian juga ya dari kami, termasuk dari anggota masyarakat dan sekarang sebagai pejabat kepala desa, mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih berkurang. Syukur kalau tidak ada sama sekali yang dengan istilah money politik, sehingga aspirasi yang diberikan masyarakat betul-betul murni, sehingga sesuai dengan kehendak masyarakat dan juga dengan kehendak demokrasi. Tidak lepas dari kerjasama dengan KPU dan juga Bawaslu. Untuk kegiatan yang sekarang dilaksanakan di Desa Penanggapan, terutama di ruang aula serbaguna Penanggapan, saya sebagai kepala desa menyampaikan terima kasih atas pemberian wawasan atau pengarahan materi tentang pelaksanaan pemilu, baik yang sudah maupun yang akan datang. Dan selanjutnya juga mungkin mudah-mudahan untuk warga Penanggapan yang sudah dibina, yang sudah mendapatkan sosialisasi, mudah-mudahan ke depan bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kegiatan pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan 2024. Harapan ke depan ini dari kami selaku pemerintah Desa Penanggapan, monggo jangan bosan-bosan dari Bawaslu untuk hadir, untuk mengingatkan dan memberi arahan kepada warga kami, sehingga mudah-mudahan Bawaslu dan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat di sekitar Penanggapan bisa mengikuti pemilu sesuai dengan harapan negara dan harapan bangsa. Jadi kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, namun saya sebagai manusia biasa mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.